Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita ngumpul-ngumpul gini mau Cerita cerita sedikit pengalaman horor waktu naik ke Sibaya kemarin. Ya, betul. Mana tahu abang-abang juga ada pengalaman yang lain-lain tentang horor, boleh kita ceritakan di sini. Iya, betul. Oke. Kita kenalan dulu satu-satu. Ini narasumber pertama kita, Bang BK. Bang BK dari mana? Dari mana? Desa Parangperak. Wih, dari Ini sini. Abang Bagus. Bagus. Gamers ini gamers. Inilah yang mirip Ekis Westiwati ya. Dengan ini Abang Yogi, Ya, saya sendiri. saya sendiri Reja. Oke. Oke, langsung saja kita lanjut perbincangan tentang pengalaman horor selama kita nggak mendaki sih, dalam perjalanan tuh ada sedikit pengalaman horor lah pokoknya. Oke, lanjut kita ceritakan ya kan. Dari pertama kita berjalan aman-aman aja lah ya kan. Kita masuk ke simpang pemerasan susu. Tapi itu kita berangkat tuh malam minggu tuh posisi udah gerimis. Udah hujan kawan-kawan. Di sini udah hujan lah, mungkin di sana pun memang udah hujan terus dari sore kan gitu. Posisi berkabut tuh bang ya kan. Berkabut. Posisi hujan, Posisi berkabut. dingin. Saat itu kami iring-iringan berkendara. Kalau dibilang tempat kami nama kendaraannya kereta. Iya, Kalau kereta. di ibu kota sepeda motor. Tapi iring-iringan saat itu aku paling belakang kan gitu. Di saat pemeriksaan susu Brastagi itu perasaan tidak enak. Cuman mungkin hanya perasaan sunyi, senyap. Saat itu jalan gelap gulita asli, berkabut. Benar. Pandangan paling sekitar jarak 1 meter lah. Posisi saya paling belakang. Di tekongan tebing antara 5 atau 7 tekongan saat memasuki pemeriksaan susu itu kok nampak sesuatu gitu. Wih. Posisi saya berkendara sendiri naik kereta. Sendiri tuh ya? Sendiri. Sendiri ya. Tidak- Orang ini tidak- nomor 2 tidak ya. boncengan. Mereka berdua. Nah, Ini ada satu orang Yogi juga. berdua. Satu orang juga yang nggak ikut kita di sini, adiknya. Iya. Lagi belajar Iya. ujian. Masih sekolah. Lanjut, Bang. Masih Iya. sibuk. Saya itu tulang seperti manusia bukan manusia, seperti setan tapi nampak kan gitu. Iya. Posisi merangkak, tidak berbulu seperti manusia, merangkak di samping pohon. Aku terkejut, betul. Langsung aku pepet orang ini, dekat gitu. Orang itu langsung mepet, posisi itu memang sama-sama takut semua gitu. Wih. Ah, Iya, iya. Kalau aku nggak takut, bukan takut setan nggak itunya, takutnya dia datang apa kan gitu. Iya. Kampok, awak jatuh masuk jurang kan gitu. Iya. Iya. Nah itu yang dijaga-jaga. Jaganya keselamatan. Keselamatan. Nah, Keselamatan. ya itulah cerita horor, cuman bukan horor. Nah, tapi Pengalaman. Pengalaman itulah yang saya nampak saat perjalanan pertama tadi dari rumah menuju Gunung Sibaya tadi, itulah pernah cerita pertama saya itu. Ada juga cerita teman saya Bagus ini, itu lebih lucu lagi. Kawan-kawan. Abang Bagus Bisa ceritakan seperti apa? diceritakan sedikit, bernambah sedikit ya kan? Antara horor dan Pertamanya lah, dari pertamanya ya kan? komedi juga lah ya kan. Iya. Jadi Baru jam berapa kira-kira? baru siap tuh nggak salah ya. Baru kita Ya, selesai selesai makan, selesai selesai makan. Pukul Sampai? 1:30. Ya, Sampai jam malam. 1 jam 1 jam 1. Jam 1 Sampai malam, makan, baru Iya, mau masuk tenda nggak? belum masuk tenda tuh. Itu kan mesti ngecek keadaan lah. Iya. Nyari batu, kurang apa ini lagi. Oke, udah selesai makan lah. Udah selesai kan? makan, ngopi. Nah, di situ perut tuh Nggak cocok. nggak cocok lah, ini udah tempatnya kayak gini. Panggilan alam lah gitu dibicarakan ya kan? Berarti Cuacanya. pengen menabung juga dari situ Iya, kan. kayak dibilang-bilang supaya tai awak udah keren di sini. Ya, pengennya kayak gitu ya kan. Nah, tanya sama Bang Yogi di mana toiletnya. Kata Bang Yogi tempat tadi parkiran pos 2 ya Bagi. Iya, iya. Posko Lestari. Dah kesana lah, nengok-nengok sekitar, kabut lah, tebel ya kan. Wah, inilah dia. Ini komedi ya gitu. Ini Yang musik. lucu. Ini komedia dulu ya kan. Tergantung nanti lah kayak mana tanggapannya ya kan setelah cerita ini ya kan. Turunlah ke bawah. Turun ke bawah.
ada orang juga rupanya. Pendaki lain. Pendaki lain sebelum masuk ini udah cerita duluan karena sebelum masuk kamar mandi ada orang. Iya, jadi Orang antri. keluar ngantri. Heeh. Masuklah kami sama-sama Sama-sama ke kamar mandi. ke kamar mandi, ceritalah kami. Heeh. Abang dari mana? Ditanya dia. Oh. Dari Kampung Malang, Bang. Itu perwujudannya manusia tuh. Manusia itu. Manusia. 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 Abang dari mana? Dari mana ya? Marendal kalau nggak salah dari Marendal. Iya, iya. Terus aku jawab, aku baru pertama kali kesini Bang. Sama lah Bang, aku pun Iya. baru pertama kali kesini juga. Ah. Oh, abang Jadi- sama siapa Bang kesini Bang? Hmm. Gak ada Bang, sendiri aja. Nah, sendiri, cuman nggak ada berpikiran yang aneh-aneh lah karena Ya, kan karena pas, positif aja. pas masuk orangnya Ya, bukan ya, ya. bukan makhluk yang lain-lain. Ya, benar-benar. Siap lah, cebok. Mesti cerita, mesti berwujud Cerita manusia terus ini. gitu, iya. Mana Bang bayar apanya, uang siap pakai kamar mandi? Distribusi kamar mandi, ya. Di atas Bang, jalanlah ke atas. Iya, aduh, udah sedap nih. Setelah bayar itu, nah di situ udah orangnya nggak ada karena yang dibayar ya cuma aku sendiri yang bayar. Dia udah nggak nampak gitu. Udah nggak ada. Padahal itu kan ada 2 kamar mandi kawan-kawan. Eh. Satu ada WC, satunya lagi tidak ada WC. Tapi kita pun nggak tahu Kita nggak bagus tahu, ya. posisi yang mana. Soalnya biasanya cuma satu kan gitu, ya kan? Nggak mungkin ya kalau buang air kecil tuh lama kali, sama seperti orang buang air besar lamanya. Dan ini breeding betul lah, itu udah breeding ya. Jadi terus Nggak ada pemikiran kayak gitu, udah ya udah jalan aja. Tapi sempat nyaman di kamar mandi itu bisa 2 kali datang. Ya itulah. Nah, Pagi itulah. boker lagi ya. Setelah repot paginya lagi. itu baru kan kita bahas lagi. Gus, tahu betul. Cerita sama orang. Ya cerita. Terus pengen bilang, soalnya kan kamar mandi cuma satu. Kok cerita itu sama siapa? Betul tahu. Ya. Ya itu jadi pertanyaannya ini sampai sekarang ya. Ini lah Bang kayak ini dibahas nih. Iya, iya. kalau kawan-kawan pernah ke Gunung Sibaya itu di kamar mandi pos 2 ya kalau nggak salah, itulah di toilet di depan parkir kereta. Iya. Yang turun agak ke bawah sedikit itu ada 2 kamar mandi, satu lagi ada WC-nya, satu lagi nggak Iya. ada WC ya. Isi cuma satu. Kalau kan teman-teman pernah ke sana pasti tahunya itu. Tapi gini lah, yang pas Reja kita udah mau tidur, Ya. udah masuk tenda semua, abang belum masuk Ya, lah, masih masih keluar. sendiri masih backup. Dia penasaran sama di Iya. depan tenda kita itu kamar mandi yang nggak terpakai. Ada satu depan di tempat camp itu lapangan kawan-kawan, ada depannya tuh Bekas kamar mandi. bekas kamar mandi, Iya. 3 kamar mandi ya, Iya. 3 apa 2 gitulah. Posisi keadaan kita tuh habis hujan kan kabut semua nggak nampak. Iya. Saya kan aku kan orangnya penasaran nih kawan-kawan, jadi nyenter lah. Memang dari rumah kayak perasaan aku tuh kayak mana dibilangnya, kayak mau nantang, cuman kan jangan sampai nantang lah gitu, nggak nantang gitu. Kayak karena sering nengok-nengok cerita horor jadi pengen tahu kan gitu. Tapi pas sudah sampai sana dibuang lah rasa hati pengen tahunya itu, bukannya takutnya kira nanti nantang kan. Nyenter lah ke kamar mandi itu kan, rupanya di depan pintu itu kayak apa ya, kayak ada yang berdiri gitu Iya. di depan pintu tuh, padahal pintunya tuh tertutup kawan-kawan. Kayak ada yang berdiri, dimarahin abang ini juga lah, jangan rasa tanganmu. Iya, nggak usah disenteri. Karena center. Karena saat pertama datang pembangunan tenda, aku kan bakar api. Mereka Cari batu. ada yang sebagian Yogi bangun tenda, si Bagus bantui, si Reja cari-cari lapang untuk bersih-bersih lokasi kami. Punya tugas masing-masing lah. Aku udah nampak, cuman saat itu memang nggak mau kusenteri. Aku tahu di situ ada depan, ya rasa namanya pun di tempat seperti itu Iya. gunung sunyi pasti ada penunggu. Pasti ada lah. di mana di sana pun ada terjadi teman-teman pendaki kita yang sudah tidak ada gitu. Nah, mungkin jadi roro Sekitar orang itulah kan gitu, kalau bahasa kasarnya kan gitu, ataupun setan-setan yang tidak ingin pendatang itu membuat jorok di situ kan, itu bisa jadi. Cuman ya saya biasa aja, cuman
si Reja ini penasaran disender takutnya kan gitu, namanya kita pendatang di kampung. Tidak mau terjadi hal-hal yang Terjadi- juga saya takut ya, sedikit. tidak mau terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Tidak Karena kan diinginkan. niat kita baik, kita ya. pendatang. Niat kita baik. Apalagi kan gunung, hutan. Kita nggak tahu apa aja yang hidup di sana kan. Wajib dilindungi, dibersihi ya. Mereka makhluk-makhluk lain takutnya manusia datang ke situ untuk membuat rusuh, membuat jorok kan gitu. Jadi kita sebagai pendaki kita jagalah alam itu supaya penghuni-penghuni situ tidak mengganggu pendatang atau pendaki yang lainnya. Kalau cerita Yogi semana? Ada cerita-cerita Ada lain? cerita-cerita yang Kalau cerita-cerita Mistis lain, nggak? Horor komedi lah seperti cerita-cerita di luar pendakian mungkin ada kan Nah, gitu. Tapi pengalaman-pengalaman eh, di luar pendakian lah. menurut kawan-kawan apa mau diceritakan Ya, gitu di boleh luar lah, pendakian? boleh. Nah, Kita lagi bahas cerita nah, Ya, ya. pembahasan kita kan. namanya cerita horor kan pasti banyak. Pernah tahu Kalau kan kawan-kawan kita ada berbuat seperti Yogi, kita bisa menghindarinya gitu ya, lah. pengalaman, Ya, berbagi pengalaman. pengalaman. Ya, saya teringat waktu malam minggu kemarin itu, Nah, yang waktu ada kejadian anak kakaknya Reja Kak Emma. ketemu makhluk halus. Ya, Nah, betul. Anak Kak Emma. Itu kita percaya nggak percaya sih kan gitu, karena jam masih jam-jam 9 Bisa. Di Ah. sebelah pun ada pesta. sebelah pun ada pesta. Jadi penasaran lah gitu. Menurut kawan-kawan gimana kan gitu? Apa itu nyata apa itu gangguan? seperti Menurut apa penampakannya itu? Cerita kronologinya lah, coba ceritakan, kan gitu. Ya seperti pitching kalau dibilang. Awal ceritanya Gitu seperti ya, apa? gitu. Awal cerita Poci, seperti poci. apa gitu? Oci. Si Adik Ripa. adik Ripa tadi kan Ada dia dua sama. habis pergi berpergian dengan ibunya ya kan, habis pulang nggak langsung masuk ke rumah, ke rumah belakang Beli tetangganya, jajan. beli makanan ringan lah, snack Iya. begitu mau balik ke rumah jalan nampak dia mau masuk dari pintu samping dikunci. dikunci. Jadi balik ke depan. Nah, balik ke depan rupanya ngejar pitching tadi. Cek, dia pun nggak bisa ngomong, ditanyain neneknya kan gitu. Sampai nangis kawan-kawan. Itu Oh. keponakan saya sendiri. Ponakan anak kakaknya Bang Reja. Pitching itu apa bang? Pitching tuh makhluk halus lah bang. Nah, Yang itu kayak- atau pocing atau pocong kan gitu. Nah. Iya, gitu. Pokoknya lontong lah, lontong lah. Iya. Pokoknya kayak lontong. Pokoknya lompat-lompat kayak kodok lah bang. Iya, betul. Gila tangannya gini lah ya bang ya. Iya. Menurut Iya. Bang Beka lah Yang Menurut abang, yang berpengalaman soal mistis. istilahnya itu Yang berpengalaman lah apa? coba jelaskan gitu kenapa dia bisa datang gitu. Kalau tengokanku itu memang ada, cuman Iya. itu namanya kita manusia kan, Ya, benar. ada yang syirik, ada yang beriman. Iya bang. Nah, kalau yang syirik itu itulah seperti makhluk-makhluk gaib itu ditangkepin atau dipelihara itu untuk dijadikan suguhan Iya. mereka. Hmm. Suguhan mereka itu ya mereka nggak bisa berbuat jahat sama temannya misalnya, pada tangganya, karena kita manusia ada hukum kriminal. Iya. Jadi secara halus lah ceritanya. Mungkin ya. Makanya mereka tuh cara goib lah. memelihara seperti itu untuk membalas ataupun mendendam mereka. Nah, seperti itulah. Cara Dengan cara halus, Halus. dengan cara makhluk-makhluk gaib. Nah, kiriman-kiriman. cuman teman saya ada namanya Dedek, dia pergi ke, kalau kami dibilangnya orang pintar ataupun sejenis orang yang tahu seperti itulah. spiritual. Jadi Ntar aku potong. Ya. Ini kejadiannya tepat di sebelah mobil pickup saya. Pickup Nah. saya ada muatan barang. Pas di sebelah pintu mobil, pintu Supir. supir lah. Pas dia nengok ke dalam pintu supir itu, Poci itu pas di sebelahnya dia lagi melihat ke arah itulah. Lanjut bang. ya. Jadi karena sudah ditangani sama teman saya itu namanya si Dedek, sopir dari Abang Reza sendiri. Jadi saya nggak mau ikut campur gitu. Jadi sekedar tahu sudah, karena kalau di dalam dunia pergaiban seperti itu tidak boleh ikut campur sesama yang memiliki ilmu gitulah. Jadi nanti bertentangan. Jadi kalau sudah ada yang menangani, Tidak. udah jangan diikut campuri, terkecuali yang bersangkutan seperti Abang Reza ini yang memiliki usaha tadi seperti sopa, Abang ini punya usaha seperti itu, minta tolong sama saya, nah, mungkin saya bisa bantu. Cuman karena supirnya sudah minta tolong sama yang lain, nah
sekedar ingin tahu ya gitu aja gitu. Iya. Jadi itu intinya suruhan manusia yang syirik. Nah, itulah. Namanya kita hidup berdampingan kan kawan-kawan, kita nggak tahu, kita kan berdampingan ya, berarti kan dua makhluk nyata sama makhluk yang tidak nyata, makhluk halus. Ya kalau menurut pribadi saya, kemarin juga sebelum itu pick up saya ada tetangga yang meninggal pulang dari kuburan. Iya. Jadi adalah kerendanya kan, kalau digotong kan jauh. Jadi karena kami ngikut ke kuburan itu, ikut ke pemakaman itu naik pickup rame-rame karena orang tua teman kami ini ada yang meninggal. Jadi ikutlah ke kuburan. Jadi pulangnya itu bawa kerenda. Mungkin dalam pikiran saya Terus yang itu. pernah di kerenda itulah kan gitu, entah makhluk apa, entah karena salah bawa kerendanya, kami ada bercanda-bercanda sedikit, bercandaannya pada atau berlebihan, mungkin itulah, entah dikasih apa namanya bang, teguran lah mungkin, supaya iya, tidak iya. aneh-aneh di tempat-tempat atau membawa benda-benda yang benda-benda yang kayak gitulah, seperti kerenda itu. Oke, menurut kawan-kawan Gimana, men? gimana? Ya gitu. Komen kawan-kawan ya. Menurut pendapat kawan-kawan komen. Kalau Biar cerita mistis bisa lain, berlanjut. abang ada lagi? Nah, di mana gitu? Cerita lain. Ada. Ini Boleh diceritakan boleh. ini pas sebelum tinggal di gang, kan sekarang udah ditinggalkan Jati Raya nih ya. Iya. Sebelum tinggal di sini adalah saya ikut orang tua saya di mikro. Gimana ya jelasinnya ya? Ada kata-kata sikit lah yang terucap, Maksudnya kata-kata apa lah gitu? Kata-kata. kotor lah. Oh, cakap kotor. Jadi gini ceritanya kan mau ya dulu zamannya dulu kan tiap malam minggu nonton acara ke pintu. Kita nonton emang kerja band-band indie konser kota. lah ya kan kalau istilahnya kan, kalau dibilangnya nggak tahu konser kalau dibilangnya, cuman band-band Lokal. band lokal, Band musik lokal, keras. musik keras. Jadi Hardcore. mau jemput kawan ke rental PS. Ke rental PS ini ke gangnya ini kayak mana dibilangnya? Sunyi, rumah pada tutup-tutupan. Tengah malam. Belum masih jam 9. Masih Cuman jam 9. sudah dibilangin sama sepupu, kalau lewat dari gang itu mulut dijaga. Karena kan di situ rumah itu ada bekas kebakaran. Cuman ya nggak tahu entah pas kebakaran itu ada penghuninya atau enggak. Iya. Jadi Cuma sampai sekarang rumahnya kan nggak ditempatin. kosong. Jemput ke rental itu, Melewati rumah itu masuklah ke rental ya kan. Tanya kawan, mana si Agus? Si Agus ini jadi bagus. udah almarhum, Udah meninggal kawan-kawan. meninggal. Udah pergi duluan dia, abang lama kali. Oh alah, udahlah balik lagi lo tinggal itu. Sendirian sambil ngomel-ngomel sendiri. Itulah Ditinggal lah gitu ya kan. kesel. Jadi lewat gang itu ya itu cakap kotor, Kata-kata terucap. tadi ya kan. Dan di Tanpa situ ini sadar ya. ada merinding dari pas lewat situ, itulah kok kayaknya jalan lambat kali. Posisi naik sepeda motor. Enggak, jangan karena di Oh, gang itu jalan. nggak bisa masuk kereta. Jalan kaki harus. Jalan kaki nggak bisa masuk kereta. Jalan kok lambat kali gitu. Kok lambat kali, kok bau amis lah gitu ya kan. Makin nggak bisa jalan. Udah merinding kali. Jadi akhirnya lari juga. Nggak bisa lari kayak Ditahan gitu. iya ditahan, kayak ada yang nahan dipegangi gitu, kayak ada yang nahan gitu. Jadi Pas nengok sebelah, mak, gede. Udah gak dia gitu ya kan. udah nggak dia lagi. Hmm. Waduh mak, mukanya wah cantik. Cantik ya. Bahasa kasarnya cantik. Itu berarti perempuan. Perempuan, mak. Mbak lah berarti mbak ya. Ya, Bakun lah, bakun. Itu sampai yang nggak bisa apalain kursi, jadi apalain kursi. Baca ayat pendek sampai Doa makan. sampai pun, Makan gitu? sampai pun ajan nama komat pun, aduh kalau Baca itu. Wah, tapi pas lari kan di depan gang itu ada rumah sepupu. Iya. Itu sampai jerit saking ketakutannya, salah nyebut nama, Poci lari gitu. Itulah pulang paginya
demam seminggu. Nah dari situlah Bisa lari lah ya, masih selamat ya kan. Itu pas udah selamatnya Tapi sempat sakit juga lah ya. sakit lah itulah Iya. pertama kali lah itu dari situlah pertama kali. Jadi balik lagi kawan-kawan ke cerita yang keponakan saya jumpa tadi. Itu memang keadaan kayak mana dibilangnya, suasana itu kayaknya nggak enak. Padahal beberapa kelang dari rumah itu yang ketemu Poci tadi itu padahal ada pesta lah deket kali lah pokoknya, kelang 3 rumah 4 rumah lah pokoknya sebelah lah. Itu memang aneh keadaannya. Di sebelah itu padahal rame, tapi kok di sebelah sini tuh suasananya senyap, sepi kali. Padahal tidak hujan, tidak mendung, tidak berangin, tapi keadaannya memang sepi. Kalau mungkin itu maling memang mau ngapain mobilku kok, tapi kok dia kok wujudnya kok seperti Poci, cuman dia mengejar adik yang jumpa tadi ini sampai nangis, ngejar tidak jalan. Dia kayak ngambang saat set jadi. Serius ya kawan-kawan, serius memang kayak gitu keadaannya. Sampai adik keponakan saya ini nggak bisa ngomong, sampai terbata-bata nangis, ngadu ke orang tuanya, sampai sekarang pun trauma lah, mandi aja nggak berani sendiri kemana-mana malam tuh ya tak kawani lah pokoknya keluar, padahal belakang rumah itu gedenya. Masih trauma lah. Ada rasa takut. Memang masih pengalaman sih. Kondisi suasana tuh kayak senyap kali, beda dari biasanya orang lalu lalang rame, ini kok sepi. Padahal di sebelahnya itu pas ada orang pesta gitulah, nih apa sunatan, pesta keyboard. Kalau nggak salah jadi tempat parkir juga. Ya, padahal tempat itu jadi tempat parkir juga loh kawan-kawan. Tempat mobilku itu tempat parkir juga itu. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Kalau memang orang berbuat jahat, nggak mungkin dia ngejar, nggak mungkin dia ngambang kan gitu. Ini ngambang posisinya kawan-kawan. Mungkin bisa jadi kiriman orang. Iya, maksudnya orang tahu lah. Seperti bilang abang ini juga ada sedikit bisa tahu lah ilmu-ilmu gaib-gaib gitulah. Dasarnya, Ya. Nggak tahu banyak tapi tahu lah, tahu ilmunya sedikit banyak. Jadi Tapi dia bukan ngadep ke keponakan itu. ngadep ke arah mobil tetap. Iya, dia pokoknya mundur ke belakang gini dia jalannya. Pokoknya tetap ngadep ke mobil itulah. Tujuannya ke mobil itu aja. Cuman lari ke adik Ripa. Iya. Katanya. Aneh, jadi takut lah jadinya mau berangkat ke luar kota padahal itu mobilnya. Jadi ya namanya kita Berdoa. iyalah hidup punya beragama, berdoalah sebisa kita kan. Sampai dibawakan buku Yasin lah tuh di dalam mobil biar supaya nggak kenapa-kenapa itu. Supaya dibaca. Supaya kita selamat lah dalam sampai tujuan dengan selamat pergi pulang. Oke. Ada lagi bang? Ada cerita lagi Pak Yogi? Yang lain? Mungkin Bang Beka ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Atau ada lagi yang kawan-kawan. cerita-cerita dulu abang Nah. pernah alami, pernah di hutan, Ayam tadi mana? masuk mana di jalan tak ketemu. Cerita horor ini. Iyalah, Ya. mau lah. Mumpung Cerita kita horor lagi enak bahas lah ya, bahas horor cerita lah. horor enak lah ya. Horor Enak aja santai. sambil Itu- minum kopi kita sini ya kan. Saat itu masih lajang lah. Sekarang sudah berumah tangga anak 2. Kalau dulu masih lajang, namanya Mas. lajang, Mas, kita kan pasti jiwanya suka-suka pura-pura. Darah muda lah, darah muda. Pura-pura, cakapnya mabuk, gitu, judi. Saat itu aku gila mabuk. Kelam lah, hidupnya kelam. Nggak Kelam sekarang kali, nggak. tapi sekarang udah enggak lah. Horor enak sih, horor enak. Enak Sekarang sedih. horor enak. Enak sedih. Nah, saat itu aku kerja bongkar muat barang. Bongkar 2 kontainer, bayangkan aja lah 2 kontainer seperti apa barangnya kan gitu. Iya, Capek, penat. Berat lah itu pokoknya. Uang kontainer 2 kontainer itu SPC itu belikan minuman semua. Mabuk berat, pulang nggak bisa. Saya di rumah kawan. Di rumah kawan sampai rumahnya kuburan kan gitu. Apa nggak maki-maki gitu kan? Serem. Namanya posisi mabuk kan. Kuburan kan berasa hotel kan gitu. Hotel bintang 5. Nah, masuklah kan kawan. Tempat persinggahan terakhir kita kawan-kawan ya kan. Ya. Bro, ini rumah nanti bapakmu marah nggak? Enggak, bapakmu pergi, mamamu pergi. Jadi aku sendiri. Ya udahlah. Masuk kamar dia.
gelap kali kamarku bro. Iya, memang gini kamarku enak tidurnya. Ya udahlah. Udah nggak ada lampu lah. Ya, Model lampu terakhir aja kan, kan. lapar lah woi. Udah aku bikin nasi goreng bentar ya udah. Itu hidup TV, kaset ada. Kalau macam kapnya kaset gini lah ya. Jadi apa itu? kaset dewasa lah. Kaset dewasa. Segini apa? Namanya kita anak muda kan. Muter terus lah dulu zamannya PCD. Ya VCD. Ya, belum ada Android dulu, masih Jadi PCD. kawan-kawan. Nah, hidup di PCD dia lah main lah filmnya kan gitu. Main filmnya dinikmati indah kali. Nengok ke samping, kok ada adik kawan kan gitu. Wah. Posisi baju ya baju biasa lah gitu, orang-orang Jepang cemana lah gitu kan. Nah, tegur lah. Apa ide lo? Dia hanya senyum aja, cewek itu senyum aja, udah senyum aja deh. Itu Namanya- abang masih sadar atau keadaan mabuk? Mabuk nengok cewek tadi sadar. Hilang Sadar, dia, ya. sadar, sadar. Hilang mabuknya. Dia pun aku sadar nih. Iya. Ya, tegur, dia senyum aja. Namanya kita anak lajang darah tinggi kan gitu mau aja tanpa disadari kan. Tapi sebelum sempat gini, tanpa disadari sap cuk. Bro, buka pintunya. Terkejut nah kan gitu. Abangnya pulang kan gitu. Tolak dulu lah kan gitu. Nggak ada kunci, gue bilang gitu. Kau kunci nih. Buka lah. Kok ada kunci? Mana aku ada kunci kan gitu. Tek nih. Tutup lagi. Bro, soalnya bro. Kenapa? Adikmu tadi bro, cemana kan gitu. Aku nggak punya adik katanya. Yo, aku terkejut kan gitu kan. Kamu punya adik, betul. Jadi dalam siapa? Mana ada orang tahu katanya. Cuma ngomong sendiri, Posisi aku sendiri. Ya punya adik. Terbuka pintu, nggak ada orang. Kalau itu aku nggak berani tidur di kamar lagi. Iya. Jujur itu nggak nongol aku nih, sadar aku nih. Iya, kok itu asli. Sekali buka pintu, kuburan semua. Posisi di helpet belakang sekolah aku Baru tahu. yang digusur itu. Ya, Wah, ya. baru tahu aku. Eka Prasetya. Iya, digusur Yang itu. sekarang lagi apa itu Lagi ada Di situ lah, di Kuburan, situ ya. nggak berani. Memang di kamarnya nggak berani di rumah yang Luas itu kuburannya luas memang. Itu asli, itu Hmm. horor enak dibilang. Sempat gini-gini itu masih belum sempat gini. Film ya kawan-kawan, film itu kita nonton film bukan ngelakuin. Yang ngelakuin. Filmnya. Lagi enak nonton film, tiba-tiba ada Mungkin Cuman Horor posisi enak ya? saat itu sama si cewek yang di kamar dia tadi itu sempat gini, Iya, belum Pak. sempat gini. Iya. Nah, itulah tadi posisinya horor enak. mungkin halusinasi. apa mungkin kalau memang betul apa dia mau ikut juga kan? Ya. Apa mau ikut juga kan gitu. Apa selera dia apa gini kan gitu. Saat itu itulah aku pesan moralnya, Iya. janganlah kita jadi manusia ini berbuat yang tidak seperti narkoba, mabuk. Ya itulah imbasnya kan gitu. Di tempat yang Mungkin itu termasuk salah satu teguran. Ya. Itulah. Kuburan untuk apalagi kalau kita semua lah. kami ini kan baru mendaki, baru pertama kali naik gunung. Ya Semoga nggak ada terjadi apa-apa. semoga juga kita jangan boleh sesumbar ngomong asal-asal atau apapun ngelakuin apapun, entah bawa minuman keras apapun apalah, berbuat semena-mena lah di gunung, namanya juga di tempat luar kita baru kenal atau apa ya, mungkin jangan sampai Berbuat itu tidak. dibuat yang tidak Kita kan hidup berdampingan. ya. Karena zaman sekarang ini kan banyak anak muda nanti ngecamp di gunung berbuat yang tidak gitu. bawa pasangannya, Nah, dilarang ya kawan-kawan, janganlah Mereka pantang. bercumbu, namun kan keadaan dingin ya kan, kan enak ya kan. Mana Cuma tahu janganlah. kan. Jangan Pesan- nggak diajak gitu. Ah. Ada tenda lain. Pesan-pesan Ya. untuk anak muda sekarang Iya. kalau ngecamp sama pacarnya, namanya pacarnya pengen ngecamp kok bisa ya dijaga jangan seperti itu. Iya. Sekedar Sikap. sekedar memberi keindahan alam, inilah deh alam, inilah deh puncak. Jangan Sampai bikin kita kotor. menikmati ciptaan Tuhan. Jangan menyakiti seorang wanita karena ibu kita pun seorang wanita. Itulah intinya. Terima kasih. Aku pun ada juga nih sedikit Ya, pengalaman horor lah. Bang Reja kan Waktu masih kecil lah, kami kecil nih sama dulu. Berteman Masih baik lah. bocil-bocil lah dulu kan. Pertama kali jumpa sosok-sosok yang aneh lah. Iya. Mungkin ya tau lah kalian kan, duanya paling, kalau nggak Uci, Mbak Kun. Kalau yang lebih saya belum pernah melihat. jangan sampai
Dulu waktu zamannya kami masih kecil-kecil lah, zamannya SD 2006 2007 lah ya gitu ya. 2008. Sama dia aku kecilnya selalu bareng sama dia lah, nggak pernah lepas. Ya, sampai Sampai sekarang. Jadi dulu kami sering tuh namanya pasti malam main petak umpet. siap lagi. Nggak peduli mau malam apa, malam Minggu, malam Jumat, malam apa dulu, nggak tahu lah namanya dulu kami masih kecil-kecil. Jadi nggak tahu lah itu mau malam apa. Jadi yang penting jumpa main petak umpet. Jadi waktu ketika main, jadi ngumpet lah saya nih, aku lah ngumpet ke samping warung. Malam Jumat tuh kok. Malam Jumat Kliwon itu posisi, cuman kami nggak tahu. Mati lampu. Posisi keadaan mati listrik, semua mati padam. Di gang kami itu mati padam, gelap. Jadi ngumpet di sebelah warung bakso, sudah diingatin sama yang jualan. Kalian gak usah main alat ngumpet, kenal juga lah sama yang jualan ini, anaknya pun ikut main juga sama kami. Kayaknya main di situ, ini malam Jumat. Enggak Wak, aku jawab. Enggak apa-apanya nih Wak, orang enggak ke belakang kalinya kami ngumpet, enggak belakang rumah Wak, masih samping. Iya, hati-hati ini malam Jumat, kata Wak itu. Itu abang berapa orang tuh bang? Itu aku ngumpet 3 orang. Aku di tengah, di depan aku masih adik-adikan awak lagi lah, masih kecil lah. Lebih bocil lagi lah ya. Pokoknya kami lah paling besar gitu lah. Ketuanya lah, ketua geng kecil-kecil. Ya ketua itu. Geng bocil. Geng bocil. Jadi Ada dulu belum ada kata bocil lah dulu. ketika lagi ngumpet di belakang aku itu masih ada si adik ini, depan ada adikan lagi, di belakangnya lagi itu ada pohon mangga di belakang tempat rumah penjual bakso. Pas lagi ngumpet, orang yang di belakangku ini, si adik tadi ini ngomong, "Bang, itu apa di belakang kita?" Jadi aku penasaran lah, jadi ku tengok. Kau putih-putih, 2 orang, 2 pula putih-putihnya, satu duduk di pohon, satu lagi berdiri. Satu lagi duduk di pohon, dia gini-gini kakinya. Iya. Itu abang pas Di nampak itu tengah-tengah. udah mau kabur atau karena Belum mau kabur karena masih ngumpet posisi. belum sadar lah kalau itu belum sadar makhluk halus. Rupanya pas ditengok lagi kok makin goyang-goyang. Pohonnya pun goyang. Itu dia duduk satu lagi di atas pohon mangga itu kawan-kawan. Pas lagi ditengok lagi sama-sama bertiga yang depan aku ini pun melihat, loh, kok makin lama makin ketawa, makin terbang. Dari situlah saya langsung keluar. Bahasa kami com itu stop lah gitu loh. Com stop lah, kalau di Medan itu lah com. Jadi berhentilah kami main. Karena pas udah hidup lampu tuh ya, belum hidup lampu, kami cek keliling. Itu satu lagi dia berdiri, itulah yang berdiri itu pas kami mau keluar lari, dua-duanya terbang ke atas. Kaget lah. Jadi langsung lari lah kami kan, lari keluar, dicek lagi nggak ada kawan-kawan. Apa mungkin kalau memang halusinasi aku sendiri, padahal 2 orang yang tadi pun melihat juga. Itulah pertama kali aku nampak, langsung sakit besoknya langsung sakit 3 hari, kepengen makan bakso uak tadi tuh. samping kejadian. Besoknya kejadiannya langsung lah ditanya sama mamaku, Udah bakso. main apa lah orang ini Wak, kok sampai sakit kayak gini? Orang ini main alat umpet, petak umpet. Kalau di sini alat umpet, kalau bahasa kotanya petak umpet lah kawan-kawan. Jadi ditanya lah, iya Wak, kata si tukang bakso ini, udah aku larang orang ini tetap main, padahal pun malam Jumat Wak. Aku pun sering ya dinampaki di situ, makanya udah aku larang. pantesan lah si anak ini sakit. Rupanya habis jumpa kayak gitu. Pengalaman kali pertama itu kawan-kawan. Semenjak itu pun ada juga lah. Semenjak dari situ bisa lah aku kayak peka sedikit lah gitu. Tahu lah kalau ada sedikit tahu lah gitu. Kayak penasaran, pengen ke situ, tunjuk ke situ, pengen ke situ gitulah jadinya. Entah mungkin karena awal pertama jumpa ngelihat itu, nggak tahu lah kawan-kawannya kan. Itulah cerita pertama kali aku ketemu hal-hal yang kayak gitu. Kalau kalian udah dilarang jangan bermain di situ, janganlah. Daripada entar kejadiannya yang nggak enak-enak, yang nggak diinginkan, sampai sakit kawan-kawan 3 hari. Gara-gara pas seperti itu. Hari demam. Demam.
Sampai di bis juga dari sekolah ya kan? Karena sekolah-sekolah. Iya, 3 hari kawan sakit. Ya sampai diobatin juga lah ke orang tua gitu, dikasih apalah gitu, diobatin ke orang tua lah, namanya kita di kampung kan adalah orang-orang pintar, ke situ lah berobatnya. Karena tidak demam tidak apa langsung sakit ketiba penampakan itu. Jadi kayak mana pendapat Menurut BK itu. Iya, cerita pemerintah ini ya. Ya namanya ceritanya pandangan pertama. Iya, Iya, pandangan iya, pertama. iya. Maklum itu seperti itu maklum. Langsung demam gitu ya. Langsung traumanya. Demam bukan trauma karena cinta lah Iya. ya, bukan ya. Karena malu halus ya. Iya. Jadi apalagi ceritanya ada lagi? Mungkin Kalau aku ada, cuman ada lagi lah dari abang-abang Season ini. dua. Abang-abang mana tahu ada lagi. mungkin kita lanjut di video selanjutnya. Ya, mungkin bisa jadi. Ya. Karena pun pengalaman hororku pun tidak ada, cuman itu. Karena habis setelah kejadian itu, ya itu Bisa kawan-kawan komen di mana yang suka atau tidak kan gitu, atau berbagi pengalaman kami bisa kami ceritakan. tanya-tanya lah di komen-komen. Oke. Namanya Kedepannya pun kami ada proyek travel juga, Ya amin. perjalanan Amin. ataupun ngecamp ke tempat lain. Iya, benar. mana Nanti tahu kami- dapat juga cerita-cerita agak mistis-mistisnya sedikit, jadi kita bisa berbagi gitu. Nyari pengalaman Pengalaman di juga. tempat-tempat yang belum pernah didatangin. Kalau aku jujur, memang baru kali inilah bisa kepingin ngecamp gitu. Kalau dulu memang nggak pernah suka. Itu Jadi adalah karena hasrat takut ingin ada hasrat ingin pengen tahu pengalaman, pengen dapat Pengalaman. pengalaman di luar kan gitu. Jadi sampai sini aja cerita kita bang. Oke, bisa kita Bisa. akhiri. Oke lah kawan-kawan, sampai di sini aja cerita abang-abang ini, cerita horornya. Komedi, horor komedi. Horor komedi. Horor enak. Santai, Iya. horor enak. Iya. Mungkin sampai di sinilah. Juga tadi ada juga pesan-pesan yang untuk kawan-kawan yang Terima. mendaki atau di tempat-tempat yang lain, jangan sesumbar lah, jangan sok-sok menantang. Ya, Kalau betul. kita hidup Ya berdampingan. kita itu berdampingan Hiduplah antara sebaik-baiknya. ada dan tiada, Ah, ya. tapi nyata. Oke lah kawan-kawan, semoga pesan-pesan tadi bisa bermanfaat juga buat kalian-kalian, juga buat kami para pemula. Abang ini kan udah sering kali nih naik gunung, Ya, udah berpengalaman. udah jauh lah perjalanannya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Makasih, Oke, sampai terima jumpa kasih. di Sehat video selalu. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.